Salam adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit, kakak doakan semoga lekas sembuh. Dan hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi adik-adik. Mari adik-adik duduk dengan sopan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah siap kan untuk dengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa Kain dan Habel itu? Apakah adik-adik tahu? Iya, benar adik-adik. Kain dan Habel adalah anak-anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi adik-adik, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden, taman yang indah, taman Tuhan. Nah, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua orang anak yang bernama Kain si kakak dan Habel si adik. Bapak Adam dan Ibu Hawa adalah keluarga pertama di bumi yang Allah bentuk. Nah, Kain menjadi seorang petani. Pekerjaannya bercocok tanam adik-adik. Dia mengolah ladang. Dia yang punya kebun. Nah, sedangkan Habel, dia adalah seorang gembala kambing domba. Ia senang memelihara ternak. Setelah beberapa waktu lamanya, maka mereka pun mempersembahkan kepada Tuhan hasil dari pekerjaan mereka masing-masing. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah yang ia kerjakan kepada Tuhan, dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya yang gemuk, yang sehat, serta baik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Allah menerima persembahan Habel, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan karena hal itu, hati Kain menjadi panas, bahkan sangat panas adik-adik. Mukanya menjadi muram. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Kain dan berkata, "Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu menjadi muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Setelah itu adik-adik, Kain mengajak adiknya Habel untuk pergi ke padang. Setelah sampai ke padang itu, lalu Kain tiba-tiba memukul Habel dan membunuhnya. Lalu datanglah firman Tuhan kembali kepada Kain dan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel adikmu itu?" Lalu jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan firman Tuhan kepada Kain, "Apakah yang engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya itu menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku, kata Tuhan. Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya tidak dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kemudian ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Inilah kisah Kain dan Habel, di mana kejahatan pertama kali terjadi di bumi, di mana Kain membunuh Habel. Kisah ini bisa kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Adik-adik baca di rumah ya. Nah, adik-adik, dari awal kita sudah memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dari awal Tuhan sudah mengingatkan Kain untuk tidak marah dan tidak berbuat dosa. Kain diingatkan Tuhan untuk bisa menguasai dirinya supaya tidak dikuasai oleh amarah. Tetapi Kain tidak taat kepada Tuhan, adik-adik, dan ia membuat kesalahan yang besar yang membuat dia dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat cerita kita beberapa minggu yang lalu, di mana salah satu buah roh itu adalah penguasaan diri. Nah, Kain tidak dapat menguasai dirinya sehingga dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, adik-adik, dalam menghadapi masalah apapun, kita harus bisa sabar dan menguasai diri kita agar kita tidak mendapat masalah. Lebih-lebih lagi, tidak dihukum oleh Tuhan. Sabar dan menguasai diri adalah dua buah roh yang harus kita miliki. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kain dan Habel ialah ketika adik-adik mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, persembahkanlah persembahan yang baik kepada Tuhan supaya Tuhan menerimanya dengan senang hati dan memberkati adik-adik. Nah, jika hati adik-adik kesal atau marah-marah seperti Kain, lebih baik adik-adik berdoa kepada Tuhan supaya tidak tergoda untuk berbuat dosa. Nah, adik-adik mau jadi Kain atau mau jadi Habel? Adik-adik mau meneladani Kain atau meneladani Habel? Kakak yakin adik-adik maunya seperti Habel. Dia anak yang manis. Dia mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini, adik-adik. Semoga adik-adik diberkati lewat firman Tuhan ini. Lebih bisa sabar, lebih bisa menguasai diri adik-adik dalam situasi apapun. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Ayo kita tutup dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Lindungi kami untuk sepanjang minggu ini, biar kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa.
Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa di-subscribe ya channelnya.